Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah mouse gaming ringan dari brand lokal yang menurut saya fitur dan juga kualitasnya nggak kalah kalau misalkan kita bandingkan dengan mouse gaming premium yang harganya mahal. Menarik kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Rexus Daxa R, yang mungkin kalian juga udah lihat banyak banget reviewnya mengenai mouse gaming dari brand lokal yang super ringan ini. Karena saya lihat di beberapa textuber juga udah banyak yang membahas. Biasanya kalau misalkan kita mendengar kata Rexus, itu pasti kita langsung teringat dengan peripheral atau aksesoris budget yang murah. Nah, sekarang Rexus di seri Daxa R ini mencoba naik kelas untuk bersaing di kelas premium. Rexus Daxa R adalah mouse gaming premium ultraweight atau mouse gaming super ringan yang memang akhir-akhir ini tuh lagi banyak digunakan terutama untuk player game dengan genre FPS. Kalau kalian tanya, kenapa sih banyak banget brand yang berlomba-lomba untuk membuat mouse gaming ultraweight atau super ringan seperti ini? Jawabannya karena udah banyak banget gamers e-sport profesional yang sudah menggunakan mouse gaming ringan yang desainnya juga bolong-bolong seperti ini. Contohnya adalah Ninja yang saya tahu ya. Dan kenapa kita butuh mouse gaming yang ringan kalau kita main game FPS? Karena game FPS itu harus pakai low DPI dan juga sensitivity yang rendah, biar aimingnya itu lebih akurat. Dan kalau ringan itu lebih enak aja, lebih stabil. Kalau misalkan kita ngeker musuh gitu ya, sniper set kayak gini pelan, itu enak aja kalau mouse gamingnya ringan. Rexus Daxa R ini memiliki bobot yang sangat ringan, yaitu 58 gram, sama seperti mouse gaming premium dari O- itu juga 58 gram, dan lebih ringan dari mouse gaming yang kita review kemarin, yaitu Viper Mini. Cuman Viper Mini keuntungannya dia nggak bolong-bolong, cuman dari segi dimensi memang dia sesuai dengan namanya mini, jadi ukurannya lebih kecil. Kemudian di dalam paket pembeliannya kita juga akan mendapatkan banyak banget aksesoris yang udah include di dalam paket pembelian. Contohnya seperti ada stiker Rexus. Kalau misalkan kalian adalah fans garis kerasnya Rexus, wah ini brand lokal, jadi biar memunculkan jiwa nasionalis gitu ya, kalian taruh aja di jidat seperti ini nggak masalah. Kemudian kalian juga akan mendapatkan pouch. Kalau misalkan kalian pengen pergi turnamen e-sport, kalian tinggal masukkan aja mouse gamingnya seperti ini, dan itu menurut saya lebih terlihat profesional aja ya kalau misalkan kita pakai pouch daripada kita taruh di tas. Kan mending pakai pouch seperti ini. Jadi menurut saya premium banget sih. Jadi good job Rexus. Kemudian juga ada cangkang tambahan. Cangkangnya ini ada logo Daxanya, ada DX gitu ya, bukan logo Rexus. Yang memang menurut saya logo Rexus itu terlalu, kalau misalkan dipersimpel lagi akan lebih bagus sih. Nah, kita bisa menggantinya seperti ini. Jadi kita copot aja di bagian bawah cangkangnya ini. Kalau misalkan mungkin kalian takut dengan desain bolong-bolong seperti ini, apa nama fobianya ya? Tripobia kalau nggak salah, dimana ada orang yang memang takut dengan desain yang bolong-bolong seperti ini. Kalian bisa ganti dengan yang nggak bolong-bolong cangkangnya. Cara menggantinya gampang kok, karena memang dia sistem magnetik. Jadi kita tinggal taruh dan tempel aja seperti ini udah. Dan bolong-bolongnya cuman ada di pinggir sekarang. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan tombol DPI custom tambahan lagi. Ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi warnanya silver, kemudian ada hitam dan juga merah. Kemudian juga ada MOSFET PTFE tambahan. Kalau misalkan suatu saat PTFE di bagian bawah ini udah kotor atau udah nggak smooth lagi, kalian bisa ganti dengan yang baru. Kemudian juga ada pemberat. Pemberat ini gunanya sih mungkin buat kalian yang belum terbiasa dengan mouse gaming ultraweight yang memang ringan banget dan butuh adaptasi. Kalau misalkan kalian dari mouse gaming yang lumayan berat kemudian ke ringan, itu memang butuh adaptasi. Dan kalau misalkan kalian belum terbiasa, kalian tinggal masukkan untuk pemberat tambahannya ini di bagiannya seperti ini, karena dia magnetik juga. Kemudian kita pasang lagi. Nah, dia sekarang jadi lebih berat. Tapi menurut saya jangan dipakai sih ya, karena ke depan bakalan lebih banyak banget mouse gaming ultraweight yang ringan. Jadi kalau kalian tetap stay di zona nyaman kalian dengan mouse gaming yang berat, ya ketinggalan. Kemudian Rexus juga ngirimin DKID cangkang tambahan. Entah ini dijual atau enggak ya, kalian bisa lihat di websitenya Rexus atau di e-commerce-nya Rexus. Yang untuk link pembeliannya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Ada warna, wow keren, ada warna Tosca. Dan ini full set ya, jadi ada yang bolong-bolong dan ada yang nggak bolong-bolong, serta ada untuk casing bagian depannya. Cuman untuk bagian pinggirnya nggak ada. Kemudian, wah ini warna oranye. Kalau misalkan warna oranye, kayak sepatu futsal jadinya ya. Dan menurut saya keren sih ya, mouse bisa digonta-ganti gini kayak kita main Lego. Coba saya ganti ini ke warna Tosca yang bolong-bolong aja, karena saya suka
yang bolong-bolong gini. Nanti akan saya berikan kenapa alasan saya suka dengan mouse yang bolong-bolong. Wah, gila, keren ya. Sekarang jadi lebih, ya ada sentuhan saya sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan yang bagian depan mau saya ganti warna oranye juga bisa. Wah, ini kok jadi kotor semua. Sebentar, ini kita rapikan dulu. Dan kalau dari saya pribadi, jujur saya suka sih dengan desain yang ringan, dengan desain honeycomb bolong-bolong seperti ini. Karena aiming itu memang lebih enak kalau misalkan kita pakai sensitivitas rendah dengan low DPI. Dan enaknya desain bolong-bolong seperti ini, kalau misalkan tangan kita ini gatal, kita nggak perlu ngangkat mouse-nya kemudian kita garuk seperti ini, nggak usah. Jadi tinggal kita garuk-garukan di mouse-nya gini kan, ini kan bolong-bolong ya. Jadi enak aja, tapi resikonya untuk mouse yang bolong-bolong seperti ini kita harus sering maintenance lah. Karena kalau misalkan saya adalah tipikal orang yang tangannya cepat basah, dan kalau misalkan pakai mouse bolong-bolong, takutnya ya suatu saat nanti daki saya itu netes ke bagian sensor atau bagian partnya dan dia rusak. Tapi sejauh ini enggak sih, aman. Kemudian juga kalau misalkan kalian suka main game dengan minum-minum kopi atau apapun, jangan sampai tertumpah ke mouse-nya, karena yang bolong seperti ini air akan cepat masuk. Kemudian debu juga ya. Kalau debu kalian bisa tinggal tiup, atau kalian bisa pakai blower, bisa pakai pembersih kamera, terserah sih. Jadi kalau dari segi kelebihannya menurut saya enak, dari segi grip juga enak kalau bolong-bolong seperti ini. Apalagi kalau jempol gatal itu digaruk-garukan ke sini itu enak banget. Sumpah kalian harus rasain. Cuman resikonya atau kekurangannya memang kita harus maintenance. Jadi kita harus beradaptasi biar barang kita itu kita rawat gitulah, belajarlah. Rexus Dasa Air ini menggunakan switch dari Omron yang memiliki umur 20 juta klik, yang menurut saya nyaman-nyaman aja. Bahkan bisa saya bilang feel-nya sama dengan mouse gaming brand Tyre Premium yang harganya jauh lebih mahal. Untuk scroll wheel-nya juga udah nyaman banget, nggak kerasa murah. Selama saya pakai sama sekali nggak ada accidental double click. Tombol DPI settingnya dilapisi dengan permukaan rubber dan enak untuk digunakan. Di bagian bawahnya juga ada tombol adjustment polling rate dari 125 sampai 1000 Hz. Kemudian 7 tombolnya ini juga bisa kalian custom melalui software dan kalian shift profilnya, karena Rexus Dasa Air ini juga memiliki on-chip memory. Kemudian untuk kabelnya memang terlihat tebal dan terlihat berat, tapi sebenarnya enggak. Karena kalau misalkan kalian pegang, feel-nya itu mirip seperti Razer Speed Flex, jadi kabelnya Razer. Cuman kalau misalkan Razer bagian dalamnya itu juga fleksibel atau lunak. Kalau misalkan Rexus Dasa Air ini cukup kaku, tapi lapisan bagian untuk tali sepatunya ini sebenarnya bagian luarnya tipis dan flexing. Jadi kalau misal kita gunakan memang sesuai dengan klip Rexus sih. Feel-nya itu sama seperti menggunakan mouse gaming wireless, karena kabelnya sama sekali nggak kerasa berat. Kemudian dari segi sensor, Rexus Dasa Air ini juga nggak main-main. Udah pakai sensor dari PixArt 3389 yang biasanya dipakai mouse gaming premium high end. Dengan custom DPI-nya 400 sampai 16000 DPI, 125 sampai 1000 Hz polling rates dengan akselerasi 400 IPS 50G. Untuk feel-nya sendiri menurut saya enak dipakai untuk user yang right-handed. Untuk user yang left-handed atau kidal menurut saya sih nggak cocok, karena di bagian badan atau hamnya ini agak gemuk sebelah dan dibikin ergonomik yang memang ditujukan kepada user yang right-handed dengan typical palm grip. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mouse gaming ultraweight dari brand lokal yaitu Rexus Dasa Air ini. Dan kesimpulannya menurut saya sih dengan harga, nah ini harganya nih ya, pahlawan kuota silakan masuk. Harganya Rexus Dasa Air ini 650.000. Mungkin buat yang sering beli Rexus agak kaget ya, karena biasanya Rexus itu kalau nggak 100, 200 ya 300.000. Budget lah pokoknya. Cuman Rexus sekarang main di premium dengan harga 650.000 yang menurut saya masih budget sebenarnya ya. Karena kalau misalkan kalian beli di brand lain itu cukup mahal harganya, dan di brand lain kalian nggak akan mendapatkan cangkang opsional, kemudian MOSFET PTFE tambahan, pots dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya 650.000 masih cukup affordable dengan apa yang ditawarkan. Sensornya juga udah pakai sensor PixArt dengan 16.000 dpi dengan 1000 Hz polling rates. Jadi menurut saya ini udah masuk ke segmen premium, dan yang saya suka jujur pribadi ya adalah desainnya, karena desainnya sekarang nggak ada, simple banget, jadi nggak ada logo Rexus yang menurut saya dimensinya terlalu transformer, jadi terlalu gimana gitu ya. Kalau yang Dasa Air ini keren banget, bahkan di cangkangnya ini nggak ada logonya Rexus, jadi cuman DX gitu aja ya.
kalau misal dibuat DK gitu bagus ya. Coba Rexus kalau misalkan mau collapse Rexus X DKED ini diganti, di X-nya diganti DK. Kalau untuk kekurangannya menurut saya ada di lampu RGB ya. Memang lampu RGB-nya ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa mengcustom DPI, kemudian polling rate dan juga LOD melalui softwarenya Rexus. Cuman ada satu yang menurut saya mungkin bisa diperbaiki next. Jadi ada lampu RGB yang menurut saya di daerah scroll wheel ini kurang center. Karena segmennya atau pengen bersaing di kelas premium. Jadi menurut saya hal seminor apapun harus diperbaiki oleh Rexus. Jadi agak sedikit gimana gitu ya lampu yang ada di bagian scroll wheel. Tapi untuk selain itu menurut saya semuanya udah oke banget. Dan dengan harga 650.000 apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it kalau kalian adalah player FPS karena nyaman banget, kalian bisa cobain sendiri. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.